Belajar dari tokoh-tokoh Alkitab yang memberikan inspirasi hanya di YouTube channel Facebook. Jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasinya. Shalom teman-teman, login lagi di Facebook What's on Your Mind. Jadi seperti biasa kita akan membahas tokoh-tokoh Alkitab yang menginspirasi, dan kali ini bersama saya Febiola Yuliana dan ditemani oleh Pendeta Wilson Sianipar. Pendeta, apa kabar Pendeta? Baik. Baik ya, nggak apa-apa Pendeta, nggak apa-apa. Apa kabar Pendeta? Baik sekali. Baik ya, Pendeta, puji Tuhan. Sebelum kita akan membahas tokoh-tokoh Alkitab nih Pendeta, aku mau tanya ke Pendeta dulu nih. Seminggu kemarin, kalau Pendeta boleh kasih penilaian 1 sampai 10, kira-kira nilainya berapa sih Pendeta? Seminggu kemarin ya. Kemarin ada kegiatan yang seru, ada juga gak enaknya. Jadi mungkin kira-kira kita kasih 8 lah. 8. Kira-kira karena kenapa tuh Pendeta 8? 8 karena kemarin kita ada pergi sempat survei karena mau bikin acara konferensi pemuda, dan kita ada lihat-lihat tempat, kayaknya dapat tempat-tempat yang oke ya, jadi itu bagusnya. Nggak enaknya, kemarin juga ada sesuatu hal yang kita coba lakukan, ya mungkin saya nggak akan cerita detail, tapi ada kegagalan di sana. Jadi kayaknya ya ada bagusnya, ada enggaknya, tapi lebih banyak bagusnya, jadi 8 lah. Jadi 8 ya, puji Tuhan. Iya. Kalau aku pribadi sih Pendeta, aku bisa dibilang 8 juga lah. 8 juga. Penyertaan Tuhan tuh memang selalu luar biasa ya Pendeta. Amin, pastilah. Dalam kehidupan kita setiap harinya. Tapi ini Pendeta, kenapa kan sekarang udah mau mudik-mudik ya. Iya. Jadi beberapa hari terakhir di Jakarta tuh macetnya luar biasa Pendeta. Macet sebelum mudik gitu ya? Dari Selipi ke Semanggi aja itu 1 jam Pendeta. Maksudnya dengan jarak yang seharusnya nggak bisa ditempuh, nggak harus sampai 1 jam, tapi jadi 1 jam. Jadi mungkin teman-teman di rumah atau teman-teman Facebook dimanapun teman-teman berada juga merasakan hal yang sama, atau mungkin ada kesaksian atau hal yang ingin didoakan. Silakan teman-teman leave komentar di bawah. Selain itu teman-teman, kami juga tidak lupa ingin mengingatkan untuk follow dan subscribe semua sosial media dari Hope Channel, khususnya Facebook. Jangan lupa untuk di subscribe. Dan selain itu, jangan lupa juga untuk nyalakan lonceng notifikasi supaya teman-teman tidak ketinggalan episode-episode terbaru dari Facebook. Nah, Pendeta, episode kali ini kita akan membahas tentang seseorang ya, Pendeta. Iya, pastinya. Dari kota yang reputasinya kayak jelek ya, Pendeta. Ya, reputasinya, orang-orangnya, dan ya secara kaum juga tidak disukai sepertinya. Tidak disukai ya Pendeta. Kira-kira kenapa tuh Pendeta tidak disukai? Mereka tidak disukai, mungkin kita harus lihat ke sejarahnya. Ada kadang-kadang ada 2 kelompok, 2 suku kah, atau biasanya suka berantem, biasanya karena ada sejarahnya. Apakah mereka memang pernah dulunya satu suku lalu kemudian berpisah, atau memang dari zaman dulunya mereka selalu berantem terus. Nah, tokoh ini adalah seorang wanita, adalah seorang mungkin ada dari satu kelompok orang yang tidak disukai ini. Tidak disukai ya Pendeta. Jadi kalau bisa dibilang tuh reputasinya jelek, terus tokoh ini tuh ya punya stereotip sendiri lah ya Pendeta ya. Iya, di label kurang baik lah pada zaman itu. Jadi orang-orang juga nggak mau deketin dia. Orang-orang nggak mau deketin dia, bukan cuma dia tapi memang orang-orang dari kota tersebut ya Pendeta. Bahkan di tengah kota dan kaum yang jelek pun dia mungkin yang paling jelek, sehingga dia kayak sendirian gitulah. Jadi selain dia dari kota yang reputasinya buruk, dia pun mempunyai reputasi yang buruk ya Pendeta. Iya. Si tokoh Alkitab yang akan kita bicarakan. Tapi walaupun tokoh ini buruk, Yesus tetap datang dan mau menjangkau dia. Luar biasa. Pasti teman-teman udah penasaran. Udah bisa ditebak ini kayaknya ya. Semoga udah bisa ditebak. Tapi kita akan rehat sejenak. Kita akan membahas dan akan reveal siapa tokoh Alkitab yang akan kita bahas pada episode kali ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Facebook. Balik lagi di Facebook, What's on Your Mind.
Jadi pendeta tadi kita udah kasih clue sedikit ya pendeta, bahwa tokoh yang akan kita bicarakan di episode kali ini adalah tokoh yang reputasi tempat dia berasal saja sudah jelek. Udah gitu dirinya pun reputasinya jelek. Nah, aku mau coba cari tahu lagi pendeta. Kenapa sih emang kota Samaria ini? Udah disebut nih kotanya. Sorry. Maksudnya kota, pernah nggak dengar ya teman-teman? Kota yang tokoh ini berasal, kenapa kota ini tuh diberikan reputasi yang jelek? Jadi mungkin kita harus tahu sejarahnya juga ya, mungkin karena kota yang sudah disebut. Jadi ini adalah kotanya Samaria. Kotanya Samaria. Atau wilayah daerah Samaria. Jadi kalau kita lihat sejarah ke belakangnya, kenapa sih orang-orang Yahudi ini dengan orang-orang Samaria ini sangat tidak suka? Kan ada banyak kisah-kisahnya, mungkin yang salah satu yang terkenal juga tentang orang Samaria yang baik hati, yang menjadi teguran bagi orang Yahudi. Kenapa Yesus menggunakan seorang yang tokoh yang sangat dari tempat yang sangat dibenci menjadi tokoh protagonisnya, kan? Nah, kenapa orang-orang Yahudi ini sangat tidak suka dengan orang Samaria adalah karena sebenarnya orang-orang Yahudi dengan orang-orang Samaria ini dulunya adalah satu kaum. Oh, jadi sama-sama benar? Sama-sama. Maksudnya jadi kan kita tahu bahwa kalau dalam sejarahnya kerajaan Israel dulu kan terpecah menjadi dua. Ya kan? Kerajaan di utara yang kita sebut sebagai kerajaan Israel dan kerajaan di selatan yang kita sebut sebagai kerajaan Yehuda. Nah, kalau saya tanya, ibu kotanya kerajaan Yehuda ini di mana? Di mana ya, Pendeta? Ibu kotanya? Yerusalem. Nah, kalau ditanya, apa ibu kota daripada kerajaan Israel Utara? Israel Utara. Jangan doang Samaria. Samaria. Nah, inilah sebabnya mengapa orang-orang Yahudi tidak suka dengan orang-orang Samaria. Karena mereka dulunya satu suku, lalu kemudian dianggaplah suku yang 10 suku ini kan memberontakan ya, selain Yehuda dan Benyamin memberontak, sehingga mereka itu jadi terpisah menjadi dua kerajaan. Dan kemudian ketika dua kerajaan ini berpisah, kita tahu itu setelah Salomo, lalu kemudian anak Salomo Rehabeam, lalu kemudian ada pemimpin dari tokoh oposisinya yaitu Yerobeam. Akhirnya Yerobeam inilah yang menjadi raja bagi kerajaan Israel Utara. Nah, yang dilakukan oleh Yerobeam ini adalah membentuk dua tempat penyembahan baru. Di tempatnya kalau tidak salah namanya ada di Gad dan di Bethel. Supaya apa? Supaya orang-orang yang sudah berpisah itu tidak lagi beribadah di mana? Di Yerusalem. Nah, nanti makanya kalau di ceritanya nanti kita bahas nanti kenapa soal ada disebutkan mengenai tempat penyembahan. Nah, itulah karena itu. Lalu kemudian hal berikutnya juga yang membuat mereka sangat tidak akur adalah karena kita tahu kisahnya bahwa kedua kerajaan ini baik Yehuda dan Samaria ini dihancurkan. Oh iya betul. Ya kan? Tapi kerajaan Israel ini dihancurkan terlebih dahulu oleh kerajaan Assyria kira-kira 150 tahun sebelum kerajaan Yehuda dihancurkan oleh Babylon. Nah, permasalahannya adalah ketika pada zaman itu, ketika kerajaan ini dihancurkan, biasanya kerajaan yang pemenangnya itu mau menghilangkan identitas daripada negara yang sudah dikalahkan. Sehingga diambillah orang-orang dari kerajaan Israel ini, diangkat, lalu dipindahkan disebar kemana, lalu dicampurlah orang-orang dari pendatang dimasukin, sehingga mereka sudah bercampur baur. Sehingga kerajaan Israel ini sudah lagi bukan menjadi orang Israel murni. Nah, makanya mereka jadi, kalau yang Yehuda ini kan masih murni, jadi udah nggak mau lagi bergabung. Lalu kemudian ketika di zaman Nehemia, Esra mau membangun kembali Yerusalem, orang-orang Samaria ini datanglah, hey, kita kan dulu teman, kita kan dulu kan keluarga, boleh nggak kita ikut juga membantu membangun kerajaan, membangun tembok bait suci, membangun tembok Yerusalem, membangun bait suci lagi. Nah, sama orang-orang Yahudi yang masih murni ini, mereka ditolak. Karena kamu itu sudah tidak murni lagi, kamu ini sudah bercampur baur dengan bangsa-bangsa lain. Nah, karena sejak saat itulah makanya pertentangan permusuhan antara Samaria dengan Yahudi ini begitu sangat kental. Itulah sebabnya maka Samaria ini sangat tidak disukai oleh orang-orang Yahudi dan begitu juga sebaliknya. Kira-kira begitu, Yana. Jadi lama banget ya pendeta, walaupun kalau secara waktu kan tokoh Alkitab yang akan kita bicarakan pada episode kali ini itu di Perjanjian Baru. Tapi kisahnya tuh udah lama banget. Betul. Karena sudah lama, akhirnya sudah mendarah daging tuh. Kota ini tuh memang reputasinya dari dulu udah jelek banget. Udah gitu ditambah tokoh ini juga. Ini reputasinya juga jelek. Jadi boleh kita kasih tahu aja nggak sih pendeta? Iyalah, boleh lah. Siapa pendeta yang akan kita bahas? Jadi kita akan membahas tokoh pada episode kali ini adalah wanita Samaria yang ada bertemu dengan Yesus di sumur Yakub. Dia nggak punya nama ya pendeta? Cuma disebutkan wanita Samaria aja. Tidak disebutkan namanya siapa, hanya disebut wanita Samaria.
kisahnya terdapat di mana sih? Kita bisa baca kisahnya terdapat di dalam Yohanes pasal yang keempat. Yohanes pasalnya yang keempat ya, Pendeta. Kalau di sini kalau Alkitabnya ada headingnya, judul headingnya adalah percakapan dengan perempuan Samaria. Atau kita mau baca dulu atau Pendeta mau? Ya mungkin kita perlu juga memahami konteks pada saat ini. Jadi ketika pada saat ini Yesus ini kan sementara melakukan perjalanan. Nah mungkin sedikit geografi juga ya. Yesus itu berasal kebanyakan dari Galilea. Galilea itu kalau kita lihat di peta itu ada di utara. Yang Danau Galilea lah tempat Petrus memancing lah apa segala itu di utara. Sedangkan Yerusalem, bait suci di mana Yesus juga melakukan mujizat itu ada di selatan. Jadi jauh ya Pendeta? Jaraknya saya lupa mungkin sekitar berapa ratus kilometer lah. Nggak terlalu jauh juga, masih bisa jalan kaki lah. Cuma ketika menyeberang dari satu tempat ke tempat lain itu harus melewati daerah Samaria. Nah, sehingga menarik ketika Yesus bepergian dari Galilea mau ke Yerusalem, dia biasanya kalau orang-orang lain itu, orang-orang Yahudi lain yang sangat anti terhadap Samaria itu biasanya memutar. Nggak mau lewatin daerah Samarianya. Sampai segitunya? Sampai segitunya mereka tidak sukanya. Namun, Yesus punya misi. Jadi ketika dia dari Galilea mau pergi ke Yerusalem, dia tahu ada orang yang perlu dijangkau juga di Samaria. Dan secara khusus dia mau melewati Samaria ini, dan sampailah dia ke scene ini, di mana Yesus bertemu dengan wanita Samaria ini. Dan itu kita akan bahas. Jadi bagaimana sih? Nah ini kan Yesus bertemu dengan orang yang istilahnya mungkin Yesus tahu dia punya tujuan. Mau menjangkau, mau memenangkan. Tetapi kan dari sisi wanita Samarianya ini, dia tidak tahu siapa Yesus ini. Ya kan nggak tahu orang ini siapa, apa tujuannya. Nah kita akan lihat di dalam pelajaran diskusi kita sekarang ini bagaimana sih caranya Yesus supaya bisa memenangkan hati daripada wanita ini. Nanti ada step-stepnya yang akan kita lihat bersama-sama. Gitu. Kita mulai baca aja Pendeta atau? Oke, boleh. Jadi mungkin kita mulai baca di dalam Yohanes pasal yang keempat. Yohanes pasal keempat ayat. Mulai ayatnya yang ketiga. Mulai ayatnya yang ketiga. Jadi judul perikopnya percakapan dengan perempuan Samaria. Yohanes 4 ayat 3. Ia pun meninggalkan Yudea dan kembali lagi ke Galilea. Ayat 4. Ayat 4. Ia harus melintasi daerah Samaria. Oke, jadi kan jadi Yesus itu meninggalkan Yudea, jadi Yudea itu daerah Yerusalem dan kembali lagi ke Galilea. Jadi dia kebalik tadi ya, dari Yerusalem sekarang dia mau pergi ke Galilea dan ia harus melintasi daerah Samaria. Nah, ketika dia melintasi daerah Samaria ini, bertemulah dia dengan seorang wanita yang ada di sumur ini. Nah, seringkali kan kita mungkin kalau sama Yana deh, kita mau menjangkau orang. Bagaimana sih biasanya Yana kalau mau menjangkau orang, mau memenangkan orang, kalau istilahnya dalam bahasa linggonya mau menginjil gitu kan, penginjilan perorangan gitu kan, gimana biasanya kira-kira? Kalau Yana, kalau aku sih, apalagi ini konteksnya orang yang belum dikenal, nggak kenal siapa, bukan teman. Kalau aku ya Pendeta, menginjil biasanya kalau ketemu orangnya aja sih Pendeta, nggak ada tujuan khusus, misalnya lagi mau ketemu siapa, terus ternyata temennya teman yang nggak tahu mengenai kekristenan atau mungkin nilai-nilai yang aku punya. Jadi dari situ biasanya suka ditanya, oh kamu nggak makan ini biasa gitu, atau enggak itu yang paling kontras. Kamu nggak makan ini sama, oh kamu ibadahnya hari ini. Jadi cuma kayak gitu aja sebenarnya. Dan menjawab pertanyaan-pertanyaan mereka aja. Oke. Jadi memang ada poin-poinnya itu di sini. Namun kalau kita lihat di sini mungkin saya mau membuka dengan satu kutipan. Dikatakan yang ada di dalam Ministry of Healing halaman 143, bagaimana sih cara kita supaya bisa memenangkan orang? Dikatakan metode Kristus sajalah yang akan memberikan keberhasilan sejati dalam menjangkau orang-orang. Jadi metode Kristus saja. Juru selamat berbaur dengan manusia sebagai seorang yang menginginkan kebaikan mereka. Dia menunjukkan simpatinya kepada mereka, melayani kebutuhan mereka, dan memenangkan kepercayaan mereka. Kemudian dia menyuruh mereka, ikutlah aku. Nah, ini adalah hal yang sangat penting. Kenapa? Karena seringkali kita sebagai orang yang pengen menjangkau orang, kita langsung datang, langsung bilang orangnya itu nggak tahu siapa, nggak kenal, langsung kita bilang, hey, kamu tahu nggak kalau makan makanan haram itu salah? Kamu tahu nggak kalau kamu nggak beribadah di hari Sabat itu kamu itu berdosa? Oh, kita langsung datang, nggak kenal, nggak ada apa-apa, mereka belum tertarik, mereka belum tahu siapa kita, terus kita langsung datang sebagai seorang yang, gue bawa sesuatu nih, sesuatu yang lu nggak tahu, yang gue butuh. Nah, orang itu kan belum menyadari kebutuhan mereka, belum kenal, belum ada rasa percaya. Nah, makanya di sini metode Kristus sajalah yang bisa memenangkan. Dan itu kita akan lihat. Jadi di dalam interaksi antara Yesus dengan wanita Samaria ini ada 5 langkah yang
bisa kita contoh lah, supaya kita juga bisa memenangkan orang. Apalagi di dalam konteks bahwa ini adalah orang-orang yang tidak kenal dengan kita sebelumnya. Begitu. Tapi pendeta ada satu poin yang menarik nih pendeta. Ini pendeta, aku juga punya contekan nih pendeta tentang tadi kutipan yang pendeta bilang. Di sini bilang bahwa juru selamat berbaur dengan manusia sebagai seorang yang menginginkan kebaikan mereka. Jadi kadang nih kita sebagai seorang muda Kristen ya pendeta, suka merasa eksklusif, nggak mau untuk bergaul dengan orang-orang yang lain gitu. Udah gitu, udah nggak mau bergaul, seringnya judgmental pendeta. Banyak banget hal-hal yang, lo tuh kayak gini salah, lo tuh kayak gitu salah. Ternyata itu bukan metode Kristus ya pendeta. Bukan. Mungkin memang harus ada step-stepnya, nggak harus langsung kayak baru pertama udah nggak mau berbaur, langsung datang, terus habis itu nyalahin lagi. Itu metode siapa pendeta? Nggak ada ya pendeta? Nggak juga, kadang-kadang memang kita melakukan sesuatu hal yang kita anggap baik, tetapi mungkin motivasinya baik, tapi kan caranya aja yang salah. Kayak contohnya kan, kayak kita tahu bahwa merokok itu salah kan. Baru ketemu orang, lalu ketemu teman lah, baru kenalkan gitu. Mungkin kenalannya teman kan, lagi makan bareng, dia lagi merokok, terus langsung, merokok itu salah loh, tahu nggak sih kamu, kita langsung hajar dia. Mungkin itulah sesuatu yang tidak Yesus, bukan metode yang Yesus inginkan. Kan karena kan inginkan maksudnya gimana? Ya mungkin kita kenalan dulu sama orangnya, orangnya udah kenal dulu sama kita, supaya dia sudah percaya juga bahwa kita menginginkan yang baik untuk dia, bukan semata-mata hanya seperti tadi Yana bilang, hanya menghakimi gitu. Mungkin seperti itu. Ini juga, jadi dari kutipan ini tuh ada beberapa step ya yang penting nih. Yaitu pertama, Yesus berbaur. Terus kedua, menunjukkan simpati. Terus ketiga, melayani kebutuhan. Dan akhirnya karena sudah ada 3 itu, secara otomatis mungkin ya, kalau Roh Kudus bekerja lebih dalam lagi, akhirnya memenangkan kepercayaannya mereka. Jadi, hal yang sangat baik untuk kita semua, dari alih-alih untuk menghakimi tadi seperti yang pendeta bilang, yang paling pertama tuh kita harus berbaur. Berbaurnya tapi untuk menginginkan kebaikan, bukan menunjukkan bahwa kita benar, bukan menunjukkan bahwa ya aku lah yang paling benar nih, ajaran aku lah yang paling benar nih. Tapi terus setelah itu menunjukkan simpati dan melayani kebutuhan mereka. Kadang kita cuma sampai di berbaur aja tuh pendeta. Terus abis itu ya udah simpati dikit. Tapi kebutuhan mereka mungkin yang sebetulnya bisa kita tolong, malah justru kita nggak tolong. Dan memang kadang-kadang juga setelah kita menginginkan yang terbaik, apa segala, kita sudah memenangkan kepercayaan. Mungkin sisi lainnya adalah kita sudah kenal, sudah tahu, sudah bisa ngomong, tapi kita takut untuk memberikan kebenaran. Kadang-kadang ada 2 sisi nih. Belum apa-apa langsung bagi Jo, atau sudah kenal, sudah lama, udah kenal dari SD, tapi tidak pernah berbagi tentang kebenaran, tentang iman kita itu. Mungkin itu ada hal-hal yang perlu kita perhatikan. Nah, mungkin kita bisa lanjut nih ke pembahasan kita. Kita lihat di dalam langkah pertama. Jadi ini kan orangnya belum kenal. Kalau kita baca di dalam Yohanes pasal 4 ayat yang ke-7, coba deh Yana baca. Yohanes 4 ayat yang ke-7, maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, berilah aku minum. Jadi ini kan kita mau masuk ke dalam langkah-langkah Yesus. Gimana caranya supaya Yesus bisa menjangkau orang ini. Nah, langkah yang pertama adalah Yesus merendahkan diri. Apa nih maksudnya merendahkan diri? Merendahkan diri itu maksudnya dengan apa? Meminta pertolongan. Jadi seringkali kita ketika datang kepada orang lain, kita itu datang sebagai orang yang mau memberi pertolongan. Tetapi ada cara-cara bagaimana supaya orang itu bisa tidak pasang benteng pertahanan, adalah dengan datang meminta pertolongan. Mengakui, menyadari bahwa orang lain pun juga memiliki sesuatu untuk dikontribusikan. Jadi bukan cuma kita dong, cuma kita yang lebih pintar, cuma kita yang lebih tahu, kita yang lebih rohani, kita yang lebih suci, makanya inilah mau saya kasih. Enggak, tapi kita juga harus bisa lihat, mungkin orang ini pintar musik, mungkin orang ini jago bergaul, mungkin orang ini jago coding atau apalah gitu kan. Jadi ini gua ngerti nih cara bikin website atau apa. Jadi kita datang itu bukannya menggunakan mereka, memperalat, tapi menyadari, paling tidak mengakui bahwa orang ini punya sesuatu yang mereka juga bisa tawarkan. Dan itu butuh apa? Kerendahan hati. Dan kita perlu juga merendahkan diri. Seperti yang Yesus lakukan. Dia meminta air gitu. Dia menyadari, saya nggak punya alat untuk menimba, sedangkan saya haus. Orang ini punya, wanita ini punya. Saya mau minta tolong sama dia.
menyadari bahwa dia punya sesuatu yang dia bisa tawarkan. Nah, kalau itu sudah terjadi, biasanya reaksinya apa? Reaksinya ya. Coba di ayat 9 ini kan. Jadi kan ada setiap aksi ada reaksi ya. Ini kan hukum-hukum Newton kan, hukum gerak Newton yang ketiga nih. Setiap aksi ada reaksi. Nah, apa reaksinya? Di ayat ke-9, maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria? Lalu sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Oke, jadi biasanya ketika kita datang bukan langsung seolah-olah mau memberikan pertolongan atau datang kayaknya langsung mau kasih sumbangan atau apa, tapi datang kayaknya mengakui bahwa orang ini punya sesuatu untuk ditawarkan dan kita merendahkan diri, biasanya orang langsung apa? Heran. Iya, betul. Jadi kan respons daripada merendahkan diri itu biasanya adalah heran karena banyak orang itu tidak punya kerendahan hati. Sehingga ketika bertemu dengan orang yang rendah hati, ketika bertemu dengan orang yang mau mengakui bahwa mereka itu tidak tahu segala-galanya, itu maka orang jadi heran, kenapa ini? Kan biasanya kan kita bukan orang yang bukan dalam lingkungan yang suka ngobrol. Lingkunganmu dengan lingkunganku kan beda. Kamu kan di sini-sini aja, aku kan di sini. Tapi kenapa kok tiba-tiba kamu datang ke aku meminta pertolonganku? Makanya kan heran kan, sama seperti wanita Samaria ini. Nah, ketika orang sudah heran, kita harus langsung ke langkah berikutnya dong. Jadi nggak bisa hanya stuck aja kan di langkah-langkah ini. Kita lihat di langkah keduanya, langkah selanjutnya di dalam Yohanes 4 ayat yang 10. Jadi ya. 10. Yohanes 4 ayat 10, jawab Yesus kepadanya, jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup. Oke, jadi di langkah yang kedua ini, ketika kita sudah membuat orang jadi keheranan, kayak merasa tertarik gitulah ya, barulah kita sampaikan. Nah, apa yang Yesus sampaikan di sini? Dia menyampaikan sesuatu mengenai kebenaran. Tapi di dalam bukan langsung bahwa akulah terang dunia bahwa apa-apa, tapi dia mengatakan bahwa ada loh sesuatu yang bisa memberikan kamu tuh suatu air hidup. Ya, supaya dapat kamu bisa minum. Jadi disampaikan. Nah, biasanya karena sudah memulai dengan baik, jadi sudah istilahnya benteng-benteng pertahanan itu sudah bisa ditentukan, responsnya juga baik. Nah, setelah disampaikan respons daripada wanita ini apa? Coba di dalam ayat 11 sampai 12 ini. Ayat 11 dan 12. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Ayat 12, adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub yang memberikan sumur ini kepada kami dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya? Oke. Jadi ketika kita menyampaikan, barulah orang itu akan bertanya-tanya, penasaran ya, memangnya kamu siapa? Memangnya apa sih soal kebenaran ini? Memangnya kenapa sih kalau merokok itu salah? Memangnya kenapa sih kalau saya makan di luar jam makan itu salah? Maksudnya ketika kita sudah memenangkan perhatian mereka, sudah merendahkan diri sehingga mereka heran, dan kita sampaikan sesuatu, nggak harus sesuatu yang langsung berat, nggak sesuatu harus yang banyak. Biasanya setelah itu baru mereka jadi tertarik kan, seperti tadi yang Yana bilang kan, baru langsung tanya, kenapa sih kamu makannya beda? Kenapa sih kamu makannya lebih sehat? Kenapa sih kamu kok gaya berpakaiannya itu lebih seolah-olah mungkin lebih baik, lebih sopan? Barulah mereka bertanya-tanya, ya kan? Nah, pada saat itulah baru kita bisa lakukan ke tahap yang selanjutnya. Langkah yang ketiga, apa nih langkah yang ketiga nih? Di dalam ayat 13 dan 14-nya. Ayat 13 dan 14, jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Ayat 14, tetapi barang siapa minum air yang kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Oke, jadi di langkah yang ketiga ini, jadi ketika orang ini sudah bertanya-tanya, barulah oleh Yesus diberikan, kita bilang sebagai Bible study. Jadi pembelajaran. Tadi kan Yesus bilang, memberikan secuil dulu, sampaikan, ada loh air hidup ini yang baik, yang bisa memberikan apa yang engkau inginkan. Lalu kemudian, kayaknya ini sesuatu yang menarik nih, apa ini? Tanya-tanya ini apa, ini apa. Nah, barulah ketika orang itu sudah bertanya-tanya, barulah kita bisa seperti Yesus ini, meyakinkan, menyampaikan, memberikan penjabaran-penjabaran lebih lanjut. Seperti Yesus bilang kan, bahwa barang siapa minum air ini, yang nggak akan haus lagi, air yang kuberikan akan menjadi air hidup. Jadi kan dibagi itu pelajaran-pelajaran mengenai kebenaran-kebenaran. Barulah pada saat itu orang itu sudah siap untuk menerima. Seperti yang
dilakukan oleh Yesus ini. Dan kembali ada aksi, ada reaksi. Nah, setelah diyakinkan, apa sih respon daripada wanita ini? Tapi pendeta, kan ini udah mau masuk ke respons dari wanita ini ya pendeta. Tapi kita harus stop dulu nih pendeta. Semakin seru memang pembahasannya, tapi kita harus stop dulu ya pendeta. Boleh, tidak apa-apa. Kita akan bahas lebih lanjut lagi tentang wanita Samaria ini. Jangan kemana-mana, tetap di Faithbook. Login lagi di Faithbook What's on Your Mind. Jadi tadi pendeta kita terhenti sampai di respons wanita setelah Yesus meyakinkan, setelah Yesus memberi penjabaran. Penjabaran mengenai hidup. Jadi gimana tuh pendeta responsnya? Coba baca di dalam ayat yang ke-15. Ayat yang ke-15. Masih di Yohanes 4 ayat 15. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, berikanlah aku air itu supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air. Nah, biasanya ketika orang itu sudah dibagikan, sudah dikasih pelajaran sesuatu yang baik, jadi kan kalau orang belum pengen terus dikasih pelajaran, biasanya kan orang akan menolak. Tapi ini kan kondisi daripada wanita ini, tadi kan sudah bertanya-tanya, sudah heran. Lalu kemudian Yesus sampaikan sesuatu mengenai air hidup. Apa sih kebaikannya, apa sih kelebihannya, apa sih kehebatan, apa sih manfaatnya buat saya. Jadi dia sudah tertarik. Nah, kalau sudah sampai saat itu, biasanya responsnya adalah pengen. Ini sesuatu yang baik, gue mau dong. Ya kan, sama seperti wanita ini. Dia katakan apa di ayat 15? Tuhan, berikan aku, supaya aku nggak haus lagi. Karena dia tahu ini adalah sesuatu yang baik. Yesus bilang, kalau minum air ini, nggak akan haus lagi. Kita kan, di mana di dunia ini kan capek kerja, mungkin harus capek begini, begitu, supaya mendapatkan sesuap nasi dan sesendok berlian, kan orang bilang kan. Terus tiba-tiba datang suatu pemahaman, kamu bisa mendapatkan damai sejahtera. Kamu bisa mendapatkan berkat. Kamu bisa mendapatkan apa yang kamu mau. Orang mana yang nggak mau? Langsung kan pasti, gua mau dong. Seperti wanita ini. Jadi responsnya setelah diyakinkan adalah ingin. Nah, namun pada saat inilah biasanya kita harus melakukan sesuatu yang Yesus lakukan di langkah yang keempat ini. Langkah yang menarik kalau menurut saya. Ini langkah yang penting. Dan juga urutan di langkah ini juga sangat penting. Di langkah yang keempat ini. Coba baca di dalam ayat 16 sampai 18. Ayat Yohanes 4 ayat 16 sampai 18. Kata Yesus kepadanya, "Pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini." Kata perempuan itu, "Aku tidak mempunyai suami." Kata Yesus kepadanya, "Tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami, sebab engkau sudah mempunyai 5 suami dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar." Jadi ketika orang itu sudah pengen, biasanya mungkin kita terlalu senang ya, terlalu happy. Ini orang ini sudah pengen ya, mungkin dalam konteks penginjilan, kita langsung kasih mungkin ke pendeta, langsung suruh Bible study, apa mungkin langsung mau dibaptiskan lah, langsung bawa masuk gereja. Seringkali kita sudah senang. Namun ada satu langkah penting di langkah keempat ini, yaitu apa? Insafkan. Apa maksudnya insafkan? Jadi ketika orang, misalkan contohnya kalau di dalam yang klasik lah, kita sudah bilang bahwa orang itu bisa mendapatkan kesehatan, prima, bisa mendapatkan selalu berenergi, selalu tidak pernah bisa lagi nggak pernah kecapean lagi, pengen gimana? Terus kita langsung, kamu begini-begini, enggak. Dia harus diinsafkan bahwa jangan-jangan ada sesuatu hal yang salah di dalam pola hidupnya, di dalam bagaimana dia makan, minum, yang harus di-address gitu loh, yang harus ditangani. Dan inilah yang Yesus lakukan. Jadi sebelum wanita ini bisa diberikan air hidup, dia perlu dibawa kepada pemahaman akan dosa-dosanya. Yaitu bagi wanita ini secara khususnya adalah dosanya mungkin adalah dia punya banyak suami gitu kan. Jadi dia harus diingat, kamu mau air hidup, kamu hidupmu berubah, kamu mendapatkan berkat. Tetapi jangan lupa ada hal-hal yang harus engkau tinggalkan. Ada dosa-dosa yang harus kamu selesaikan dulu sebelum kamu bisa mendapatkan berkat itu. Nah, inilah yang Yesus lakukan. Dan salahnya kita mungkin sebagai orang Kristen adalah ini langkah yang antara tadi seperti dibilang langsung menjadi langkah pertama, baru ketemu langsung kita coba langsung insafkan, kamu ini, salah itu, harus begini, harus begitu, atau langkah yang kita takut untuk lakukan. Betul. Jadi kita karena terlalu takut menyinggung lah, mungkin karena kita udah kolega sudah lama, atau mungkin karena kalau di kantor kan takut salah ngomong sehingga suasana jadi nggak enak, jadi kita tidak pernah sampaikan. Makanya sangat penting untuk mengikuti
teladan Yesus, yaitu langkah-langkah ini, bahwa hal ini harus disampaikan betul, tetapi kapan? Ya, Nah, betul. itu Timingnya yang harus ya, tepat. Nah, timing Yesus saat ini sudah tepat, karena wanita ini sudah pengen. Biasanya kalau orang sudah pengen, menyadari apa manfaat positifnya, dia lebih mampu untuk membayar harganya. Iya, betul. Ya, jadi karena ini sesuatu yang bagus, apa sih harga yang harus dibayar? Nah, barulah Yesus bilang harga yang harus dibayar untuk berkat air hidup ini adalah bahwa kamu harus bertobat daripada dosa-dosamu, dan itulah yang dilakukan oleh Yesus. Oke. Nah, tentu kembali ada aksi, ada reaksi. Biasanya kalau orang diingatkan atau dikasih tahu keburukannya, kejahatannya, apa biasanya responsnya? Langsung sakit hati lah wanita. Oke, bisa sakit hati. Apalagi langsung kan wanita. Oke. Nah, tapi apa respons daripada wanita ini? Ini yang menarik ini. Ayat 19 sampai 20. Yohanes 4 ayat 19, kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah." Oke, jadi di sini ketika wanita ini diingatkan akan dosanya, barulah dia berpikir, ini sebenarnya sesuatu yang gue mau atau enggak. Dan dia kan udah mulai ada keyakinan, mulai timbul, ini kayaknya memang gue harus berubah nih. Jangan gue harus meninggalkan rokok ini, jangan gue harus meninggalkan minum-minuman ini, atau obat-obatan ini, atau jangan gue harus kurangin main-main game, atau jangan gue harus kurangin nonton drama Korea, apapun itu. Ketika teguran itu datang, kalau kita menolak, ya tadi kan Yana bilang salah satu cara menolak adalah dengan sakit hati. Atau seperti wanita ini, dia langsung kasih pertanyaan-pertanyaan kontroversial. Tapi kalau ini gimana? Dia langsung mencoba lari. Sabar dulu, tunggu dulu. Kan kita harus berhenti. Tapi bukankah ada penelitian mengatakan bahwa kalau orang bilang minum 1 gelas wine sehari itu kan bagus kan? Lalu itu kan bagus untuk kesehatan kan? Rasul Paulus sendiri mengatakan kepada Timotius, kamu karena perutmu itu bermasalah, kamu harus minum anggur. Jadi kan kadang-kadang itu yang dilakukan oleh orang. Ketika pembelaan ya, ketika conviction itu sudah mulai timbul, biasanya kita melakukan pembelaan dengan cari hal-hal yang kontroversial. Seperti yang wanita ini lakukan, bahwa pada saat itu permasalahan antara orang Yahudi dengan orang Samaria adalah tempat berbakti, ya kan? Tadi kan seperti tadi kita sejarahnya dibilangkan bahwa tempat perbaktian itu Yerusalem. Tapi karena mereka sudah pisah, makanya mereka bikinlah tempat perbaktian lain. Ini menjadi suatu hal yang sangat bertentangan gitu loh antara orang Yahudi dengan orang Samaria. Nah, dia tahu bahwa Yesus ini sepertinya seseorang yang telah jelas padaku bahwa engkaulah seorang nabi. Dia kalau Yesus itu adalah nabi, berarti dia punya hak, punya otoritas untuk menegur. Dan dia nggak mau menerima tegurannya, makanya dia cari kalau dia nabi pasti dia bisa jawab hal-hal ini dong. Pasti jawab hal-hal ini dong. Gimana? Jadi cari-cari hal-hal supaya membelokkan pembicaraan. Nah, itu yang dilakukan oleh wanita ini, dan sama juga kita juga sering begitu kan pastinya kan. Nah, makanya pada saat inilah apa yang harus menjadi langkah berikutnya. Apakah jadi artinya Yesus, yaudah kamu tanya ini, langsung dijawabin lagi. Lalu tanya ini lagi, langsung dijawabin. Apakah itu langkah Yesus? Kalau kita lihat di dalam langkah yang kelima, di dalam ayat 21 sampai 24-nya, Yesus itu nggak mau terpancing. Boleh dibacakan. Ayat 21 sampai 24. Ayat 21 sampai 24. Kata Yesus kepadanya, "Percayalah kepadaku, hai perempuan. Saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia, harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran." Jadi yang Yesus lakukan adalah dia tidak mau terseret oleh kontroversi-kontroversi itu, ya kan? Betul, dia mengakui. Jadi kontroversi ini bukannya harus diikutin. Ini seperti kayak kejar-kejar dikejar terus sampai sana, diikuti. Enggak, dia langsung potong. Betul. Penyembahan itu bagaimana sih? Jadi ada, jadi katakan betul. Berarti ada masalah soal penyembahan kan? Langsung dia sampaikan, tidak lagi ngalor ngidul kemana, langsung dia bilang bahwa ada penyembahan yang benar. Kamu kira menyembah itu harus di Yerusalem ataupun di Gunung Gerizim ini? Enggak. Sebenarnya ada sesuatu yang lebih benar lagi, yaitu bahwa Allah menginginkan penyembahan yang dalam roh dan dalam kebenaran. Jadi Yesus itu nggak mau kayak ditarik-tarik sama kontroversi. Nanti kalau diikutin, kayak contohnya tadi kan, minum anggur 1 gelas sehari itu baik. Oke, ya kalau gitu ayo kita lihat risetnya. Oke, kebandingkan semua. Ini saling banding-banding apa? Enggak. Lalu Yesus harusnya bukan
betul, mungkin itu ada betulnya, tetapi kenapa sih kita minum anggur? Kenapa sih kita melakukan hal-hal ini? Kenapa sih kita banyak main game? Kenapa sih kita banyak masih merokok? Sebenarnya kan itu karena pelarian dari sesuatu yang kita inginkan. Kita sebenarnya pelarian daripada hal yang mengisi kekosongan kita. Kita mau mengisi kekosongan kita dengan hal-hal ini, tapi ada satu yang bisa mengisi kekosongan itu, yaitu pengenalan akan Allah. Nah, itulah yang Yesus lakukan. Jadi dia tidak mau berputar-putar, jawab sini, dia langsung kembali kepada apa isu utamanya, yaitu penyembahan akan Allah. Dan bila mana itu dilakukan, apa respons daripada wanita ini? Responsnya ayat 25 sampai 26. Ayat 25, jawab perempuan itu kepadanya, "Aku tahu bahwa Mesias akan datang, yang disebut juga Kristus. Apabila ia datang, ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami." Kata Yesus kepadanya, "Akulah dia yang sedang berkata-kata dengan engkau." Oke, jadi respons daripada wanita itu setelah dia akhirnya mendapatkan istilahnya pamungkas daripada Yesus, dia adalah menjadi percaya. Dia tahu bahwa Mesias itu akan datang. Aku tahu bahwa Mesias itu akan datang. Ini sepertinya sesuatu yang dikabarkan ini adalah pekabaran yang memang sudah kutunggu-tunggu. Yang udah kucari-cari apa jawaban atas semua pertanyaan-pertanyaan, permasalahan-permasalahan dalam di hidup saya. Dan ternyata inilah jawabannya. Dan ketika itu sudah terjadi, lalu wanita ini akhirnya menjadi percaya. Jadi respons atau tanggapan daripada langkah Yesus yang kelima ini akhirnya membuat wanita ini menjadi percaya. Dan di sini kita bisa melihat bahwa memang betul. Mungkin sebagai mulai penutupnya adalah semua orang ketika dia mau datang kepada Tuhan pasti akan melewati langkah-langkah ini. Yang harus kita ingat adalah apa? Jadi ketika kita bertemu dengan orang, kita harus peka. Orang ini sedang di tahap yang mana? Apakah dia sedang tahap yang masih bertanya-tanya? Apakah dia tahap yang sudah menginginkan? Ataukah dia di tahap yang lagi cari-cari kontroversi? Kita harus peka. Jadi ketika ngomong sama orang, kita harus tahu orang ini sebenarnya butuh langkah berikutnya apa. Sehingga kita bisa melakukan langkah berikutnya. Dan kita juga harus paham bahwa kadang-kadang kita itu tidak akan masuk kepada orang dan melakukan langkah ini 1-5 sampai selesai. Mungkin kita mulai setengahnya, lalu kemudian selesai karena pindah kerja, pindah betul. Orang itu akan bertemu dengan orang lain. Dan sebaliknya, bahwa akan ada saatnya, ya mungkin ini di epilognya juga yang mengatakan di dalam ayatnya yang ke 37. Ayat 37 ya. Ayat 37. Mulai ayat 37 sampai 38. Yohanes 4 ayat 37 dan 38. Sebab dalam hal ini benarlah peribahasa, yang seorang menabur dan yang lain menuai. Aku mengutus kamu untuk menuai apa yang tidak kamu usahakan. Orang-orang lain berusaha dan kamu datang memetik hasil usaha mereka. Iya. Jadi apa? Kita perlu menyadari bahwa kadang-kadang kita masuk ke dalam sesuatu yang bukan kita yang menabur. Kita cuma tinggal menyelesaikan. Atau kitalah menjadi seorang yang menuai, menabur, tapi tidak melihat hasil tuaian. Karena berhubungan dengan orang, membawa orang itu datang kepada Tuhan ke dalam pengenalan itu, dalam diri ego kita itu kita mau supaya dari awal sampai akhir kita mau lihat kita yang kenalkan, kita yang lihat dia belajar, lalu kemudian kita yang baptiskan juga, atau kita lihat orang sampai dia dibaptis gitu, maunya kan seperti itu kan, mau bertobat. Tetapi biasanya kayak karena gue tuh gitu. Biasanya karena gue, sehingga itu menjadi kesombongan juga gitu. Kita lihat ini soalnya inilah. Tapi Yesus mau kita supaya sadar bahwa enggak. Bahwa baik yang menabur maupun yang menuai itu sama-sama bisa bersukacita. Jadi mungkin itulah kira-kira kesimpulan daripada kisah daripada wanita ini. Nah, mungkin sebagai penutup, di dalam ayat yang ke 39 sampai yang ke 42, apa sih langkah berikutnya bagi si wanita ini? Ketika orang sudah percaya, biasanya responsnya itu langsung apa? Di ayat 39 ya, pendeta, sampai 42. Dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya karena perkataan perempuan itu yang bersaksi, ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Ketika orang-orang Samaria itu sampai kepada Yesus, mereka meminta kepadanya supaya ia tinggal pada mereka, dan ia pun tinggal di situ 2 hari lamanya. Dan lebih banyak lagi orang yang menjadi percaya karena perkataannya, dan mereka berkata kepada perempuan itu, kami percaya tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan, sebab kami sendiri telah mendengar dia, dan kami tahu bahwa dialah benar-benar juru selamat dunia. Wow. Jadi bagaimanakah kita bisa mengetahui bahwa orang ini memang sudah percaya? Sama seperti wanita, kita tahu bahwa orang ini sudah percaya adalah ketika dia akhirnya juga menjadi juru kabar.
baru kita tahu bahwa ini udah percaya. Jadi kalau respons daripada orang ini masih diam-diam aja, masih belum melakukan apa-apa, artinya dia belum benar-benar percaya. Tapi orang yang benar-benar percaya itu di dalam dirinya pasti ya, seperti tadi Yesus bilang kan, akan ada mata air yang timbul yang dia mau juga keluarkan. Dia juga mau bagikan kepada orang lain. Dan itulah yang terjadi kepada wanita ini. Lalu kemudian di bagian berikutnya, hal yang menarik di sini dikatakan di dalam ayat 42, kami percaya, tetapi ini kata orang-orang kotanya ya, ketika sudah datang kepada Yesus dan sudah mendengar, kami percaya tapi bukan lagi karena apa yang kau katakan, bukan lagi karena apa yang si wanita ini katakan, bukan lagi karena kesaksian wanita ini, sebab kami sendiri telah mendengar dia dan kami tahu bahwa dia benar-benar juru selamat dunia. Poin yang penting di sini adalah seringkali ketika kita membawa orang kepada pengenalan akan Tuhan, seringkali orang itu apa-apa tanyanya ke kita. Ke kita terus, tapi bukan ke Tuhan, bukan langsung kepada Tuhan sendiri. Nah, adalah penting ketika kita mau sampaikan kepada orang lain, orang juga bisa katakan hal itu kepada kita. Kami percaya, saya percaya bukan lagi karena apa kata Yana, bukan lagi karena Yana bisa jawab, tapi karena saya sendiri sudah memiliki hubungan yang langsung sendiri dengan Yesus. Jadi jangan kita senang kalau orang selalu datang ke kita tanya-tanya, itu kadang-kadang baik, tetapi mungkin tidak menunjukkan bahwa orang ini sudah menjadi dewasa, bahwa dia bisa memiliki hubungan yang pribadi dengan Tuhan. Jadi mungkin di dalam semua pelajaran ini kita bisa lihat langkah-langkahnya dan kita bisa mungkin contoh juga metode Yesus di dalam menjangkau orang. Luar biasa sekali Pendeta, banyak sekali pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil ya Pendeta dari pelajaran bagaimana Yesus menemui perempuan Samaria. Tapi sayangnya Pendeta kita udah harus tutup dulu, dan next segment kita akan di kesimpulan, jadi jangan kemana-mana, tetap di Faithful. Lagi-lagi di Faithful, what's on your mind? Jadi Pendeta kita sayangnya udah harus di kesimpulan nih, karena walaupun banyak banget ya Pendeta pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil dari perempuan Samaria dan Yesus. Kisah-kisah perempuan Samaria dengan Yesus. Mulai dari aku dulu nih ya, Pendeta. Satu hal yang, tadi kan banyak banget, tapi satu hal yang aku ingin coba highlight adalah bagaimana Yesus mau untuk bergaul, Pendeta. Itu hal yang paling awal tuh. Bergaul dan akhirnya, apalagi di sini kan reputasinya jelek. Biasanya kita sebagai seorang muda Kristen, itu sangat mengeksklusifkan diri gitu, Pendeta. Jadi kayak orang-orang yang lain yang dalam tanda kutip stereotipnya tuh jelek, akhirnya kita nggak mau ke sana. Sedangkan Yesus berani untuk memberi teladan bahwa nggak apa-apa menginjil itu nggak harus pilih-pilih orang. Apalagi di sini kan reputasinya jelek banget ya. Tantangan bagi kita orang-orang muda Kristen atau teman-teman Facebook yang nonton Facebook untuk berani untuk keluar dari zona nyaman, zona nyaman untuk menginjil, meneladani apa yang Yesus sudah lakukan kepada perempuan Samaria ini, yaitu dari awal bukan langsung menghakimi, tapi lewat minta tolong atau lewat hal-hal yang bisa akhirnya orang tersebut jadi tertarik. Jadi salah satu tantangan untuk kita orang-orang muda Kristen dan juga teman-teman Facebook adalah untuk menginjil di luar dari zona nyaman kita. Jadi bukan cuma hanya di bubble kita aja. Jadi kita coba untuk keluar dan stereotip itu tuh kita tinggalkan. Itu sih Pendeta. Kalau dari aku. Oke. Mungkin kalau dari saya, ini pelajaran yang baik menurut saya, supaya ada dua hal yang bisa kita lakukan. Pertama, dari sisi yang mau menyampaikannya, kita peka kepada orang. Betul. Orang ini sedang di dalam level yang mana, tahap yang mana. Kita perlu tahu supaya apa? Kita bisa menuntun dia ke langkah selanjutnya. Jangan orang itu dibiarkan tetap di situ aja, tidak pernah naik ke level berikutnya di dalam pengenalan mereka akan Tuhan. Itu sisi yang pertama. Tapi di sisi yang kedua, itu juga bisa sorotan itu bisa diarahkan ke kita. Kita sendiri ini sedang ada di level yang mana? Kita ini dengan Tuhan itu sering respons kita itu seperti apa? Apakah cuma terheran-heran? Kita cuma terheran aja dengan Tuhan, heran-heran, tapi nggak pernah menginginkan. Atau kita nggak pernah ingin, kita cuma, oh Tuhan itu kok hebat ya, baik ya, Tuhan ini pencipta ya, tapi nggak pernah, oh saya mau punya hubungan yang dekat. Atau kita sampai respon kita hanya cuma pengen ingin, Tuhan saya pengen begini, Tuhan saya pengen ini, saya mau dapat berkat, saya mau dapat jodoh, saya mau ini. Atau juga begitu juga, respon kita itu selalu ngeles, pembelaan, supaya kita bisa tahu bagaimana sih caranya saya supaya bisa naik ke
level berikutnya. Jadi kira-kira begitu, Yana. Mungkin boleh, Pendeta. Kita tutup dalam doa segala diskusi ini. Kita dalam doa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang berada dalam kerajaan sorga, kami bersyukur berterima kasih atas kesempatan di mana kami boleh berdiskusi bersama-sama hamba-Mu dengan Yana dan juga mungkin pemirsa yang melihat. Biarlah kiranya Engkau boleh menunjukkan kepada kami bagaimanakah cara kami boleh menjangkau jiwa-jiwa di luar sana, terutama juga jiwa-jiwa kami sendiri. Biarlah kami boleh selalu mendapatkan pengenalan yang akan lebih dalam lagi akan Engkau, yang boleh dituntun sehingga kami boleh sampai ke surga. Dalam menjadi dalam harapan kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih banyak Pendeta untuk juga, Yana. Pelajaran yang luar biasa pada episode kali ini. Jadi kita jangan lupa ya teman-teman untuk subscribe. Ini udah kesimpulan, masa belum subscribe sih teman-teman, jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan episode terbaru dari Facebook. Terima kasih, Tuhan memberkati. Dadah.